terima kasih sudah bisa hadir nih kepada Dubes Mhm, RI di Lebanon. Kita akan mhm, bincang-bincang yang ringan-ringan dulu nih. Nah, mhm. kalau di Lebanon sekarang kondisinya gimana nih Om Dubes? Pandemi saat ini. Eh, Libanon sekarang pandemi COVID sudah cukup apa ya, cukup rendah ya. Sekarang setiap kasus setiap hari itu hanya sekitar ratusan saja. Jadi 350, 340, bahkan kemarin sempat di bawah 300. Beberapa minggu sebelumnya itu angka kasus harian masih mencapai ribuan ya. Baik. 5.000, 6.000, 4.000. Eh, Tetapi secara umum Libanon masih menghadapi eh, menghadapi krisis yang bersifat multidimensional karena perlu diketahui jika negara-negara lain itu sebagian besar hanya menghadapi pandemi COVID-19, Libanon pada saat yang sama itu juga menghadapi krisis politik Ya. dan krisis ekonomi yang juga diperparah oleh terjadinya ledakan besar di pelabuhan Beirut pada tahun yang lalu itu. Sehingga praktis krisis yang berlapis-lapis itu eh, mem- eh, semakin berat bagi Lebanon untuk eh, memulihkan kembali. Ya, apalagi sekarang ini bulan April, bulan depan itu Lebanon memiliki agenda politik, yaitu pemilihan umum Oh, pada bulan Mei yang akan datang. Dan karena itu memang Lebanon sekarang dalam situasi yang tidak baik-baik saja dan diperlukan suatu kemampuan manajemen politik yang cukup cukup berat ya untuk recovery Lebanon dari krisis yang berlapis-lapis. nah, kalau di Lebanon sendiri nih politiknya cukup unik ya saya dengar nih Om Dubes. Karena eh, Ya, presidennya agamanya berbeda dengan perdana mm, 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 menterinya. Dan itu mm, apakah mm, itu mm. sebuah memang pembagian yang sudah ada? Ya memang Lebanon ini ada semacam paradoks ya, Mhm. semacam paradoks. Di satu pihak, Lebanon itu satu-satunya negara Arab yang demokratis dan bebas, bahkan cenderung liberal. Ya. Eh, Tingkat demokrasi dan kebebasan di Lebanon itu lebih tinggi, bahkan lebih tinggi beberapa tingkat ya dibandingkan dengan negara-negara Arab yang lain. Dan itu otentik, artinya memang Lebanon itu demokratis, liberal, bebas, eh, bahkan mungkin orang bisa mengatakan negara Arab yang paling terbaratkan itu sejak kemerdekaan, bukan karena Arab Spring. Tapi Kalau negara Arab yang lain itu ada yang menjadi demokratis dan bebas karena Arab Spring. betul. Tapi juga itu tidak berumur panjang. Akhirnya balik lagi ke Mhm. otoritarianisme seperti yang sekarang sedang berlangsung di salah satu negara Arab di Afrika Utara yang karena Arab Spring menjadi demokratis dan bebas, tapi sekarang ada arus balik, Ya. arus balik. Nah, Lebanon demokratis dan bebas di satu sisi, tetapi dia memiliki sistem politik yang
disebut dengan konfesionalisme. Ya, konfesionalisme. Jadi bicara politik konfesional yang sangat sektarianistik gitu. Ya. Yaitu bahwa ada pembagian kekuasaan yang berdasarkan sekte yang diakui oleh negara. Dan itu konon sudah diformalkan ya. Dulu ketika kemerdekaan itu merupakan apa gentleman agreement, itu setelah perang saudara pada tahun 75 sampai tahun 89 ya, sampai tahun 80-an itu, kemudian sistem pembagian kekuasaan secara sektarianisme itu dikukuhkan di dalam konstitusi, yaitu bahwa presiden itu harus dari Kristen Maronis, perdana menteri, prime minister itu harus dari Islam Sunni, speaker, ketua parlemen harus dari Syiah. Angkatan bersenjata, panglima angkatan bersenjata harus dari Kristen Maronis. Kepala stafnya harus dari Druze. Kabinet harus dibagi dua secara adil. Jadi kalau kabinet terdiri dari 20 menteri, maka 10 dari Kristen, 10 dari Muslim. Nanti dibagi lagi, di breakdown ke sekte-sekte. Parlemen juga harus separuh Kristen, separuh Muslim. Jadi daerah pemilihan di sini sudah ditentukan. Misalnya daerah pemilihan atau dapil atau distrik 1 itu memiliki wakil 3 orang, itu dari Kristen Maronis 2, Muslim Sunni 1 misalnya. Maka kemudian calonnya harus hanya dari itu saja, nggak boleh calon yang lain. Ada satu distrik daerah pemilihan tertentu misalnya kursinya 2, kemudian dari Muslim Sunni, maka hanya Muslim Sunni yang berhak maju sebagai calon anggota parlemen di distrik tersebut. Demikian seterusnya. Demikian juga kalau pemilihan presiden, nanti parlemen setelah terpilih itu memilih presiden, maka yang boleh menjadi calon presiden hanya Kristen Maronis. Jadi mungkin ada 2, 3, 4 calon, tapi semuanya Kristen Maronis. Demikian juga kalau nanti sedang pemilihan Perdana Menteri, maka harus Muslim Sunni. Jadi boleh calonnya 1, 2, 3, 4, sampai berapapun, tapi harus dari Sunni semua. Nggak boleh yang Demikian lain. juga kalau nggak boleh yang lain. Demikian juga kalau pemilihan ketua parlemen, speaker of parliament, maka calonnya hanya dari Muslim Sunni. Dari mohon maaf, harus dari Muslim Syiah. Boleh 3, 4 orang calon, tapi harus dari Syiah semua. Di satu pihak demokratis, bebas, bahkan liberal, tapi di sisi yang lain dikungkung oleh sektarianisme gitu. Maka dari itu kemarin tahun 2000 sampai 2021 itu terjadi serangkaian rally-rally panjang dan besar berskala masif, demo-demo dari anak-anak muda yang mereka menginginkan atau menggugat sistem yang tertutup tersebut. Bahkan mereka memaksa bahwa kabinet tidak boleh lagi mewakili sekte. Nah, kalau Ramadan nih, suasananya saat ini gimana di Lebanon ini? Saat ini. Ya, masih dalam suasana krisis ya. Meskipun pembatasan-pembatasan atau lockdown terbatas itu sudah tidak diberlakukan seperti sebelumnya, tetapi orang juga masih cukup berhati-hati. Suasana Ramadan juga masih dalam suasana itu. Masjid-masjid sudah mengadakan sholat tarawih berjamaah, tapi juga orang mengambil jarak sendiri-sendiri ya. Jaga jarak ya. Ya, mengambil jarak sendiri-sendiri. Meskipun ada juga nanti di soft sebelah mana yang orang juga mulai biasa rapat lagi gitu. Tapi ada
di sebelah-sebelah yang lain orang mengambil posisi menjaga jarak, bersepakat dengan sebelahnya untuk menjaga jarak. Ya, tentu saja akhirnya suasana Ramadan kurang religius gitu sekarang ini karena masih pembatasan yang dilakukan oleh masing-masing, dan juga lebih daripada itu memang suasana ekonomi yang Ya. berat sekali. Saya rasa saya belum pernah merasakan dan melihat sebuah kemerosotan perekonomian yang melebihi kemerosotan perekonomian di Libanon. Bisa dibayangkan dari satu aspek saja, misalnya kurs mata uang Libanon dalam keadaan normal ketika saya datang pada tahun 2019 itu, $1 Amerika itu nilai tukarnya 1.500 lira Libanon. Ya. Nah, setelah sekarang ini, hari ini, Mas bisa menggambarkan, bisa membayangkan, itu $1 Amerika itu 24.000. Wah. 24.000 lira. Bahkan pernah dalam beberapa bulan itu di atas 30. Waduh. Ini pernah mencapai 35.000. Lalu 34, 33, 32, 33 lagi, kemudian 32, 31, 30, lalu turun dalam waktu sekitar 2-3 minggu terakhir ini mencapai 24. Wah. Dan Tinggi. ini sudah cukup lama ini 24 ini. Saya mempunyai prediksi bahwa kayaknya tidak mungkin untuk turun di bawah 20.000. Kecuali ada sebuah injeksi ekonomi besar gitu dari luar, mungkin bisa menekan itu di bawah 20 lagi. Jadi Anda bayangkan dari 1.500 ke 24 itu kan hampir 25 kali kan? 25 kali. Hampir, iya betul. Kalau ke 15 saja kan 10 kali. Ya. Jadi ini ke 25, ya hampir 20 kali. Ya, coba bayangkan Indonesia pada waktu turunnya Bapak Presiden Soeharto, itu kursnya kan 2.500. Lalu melonjak sampai 17.000. Pada masa Presiden Habibie bisa menurunkan sampai ke 7.500. Nggak bisa turun sampai ke 2.500 seperti zaman Pak Harto. Bahkan di bawah 5.000 pun nggak bisa, 7.500. Presiden-presiden setelah Presiden B.J. Habibie, boro-boro berhasil mempertahankan kurs rupiah 7.500. Sekarang hampir lipat dua kan? 14.000 sekian. Ya, jadi memang berat. Bisa dibayangkan, Dimas bisa bayangkan betapa berat itu. Jadi mereka yang tadinya memiliki gaji cukup untuk makan sebulan, sekarang banyak yang mengeluh tidak cukup untuk makan 10 hari. Wah. Bisa dibayangkan. Sementara yang gajinya itu dolar, tentu saja ya senyum-senyum ya. Senyum-senyum karena dulu $1 cuma 1.500 lira. Kemudian sekarang $1 24.000. Ya, 24.000. Maka pada masa-masa di atas 30 itu, waduh, harga barang-barang mencekik bagi masyarakat Libanon. Ya, lipat 3, lipat 4, lipat 6. Ya. Dan perlu diketahui juga bahwa 82% kebutuhan Libanon itu impor. Jadi cukup berat. Jadi kalau ditanyakan suasana Ramadan seperti apa, ya suasana Ramadan dalam suasana krisis